Tapi ketika seseorang membaca Al-Quran seluruhnya atau membaca suatu surat yang panjang seperti Yasin, Tabarak, maka sulit tidak diniati Al-Quran. Maka hal itu terlalu memaksa, apalagi membaca Quran seluruhnya. Bagi wanita yang kedatangan haid membaca Al-Quran dengan berniat zikir karena takut lupa hafalannya, ada guru mengatakan tidak boleh, ada guru yang mengatakan boleh, dengan hujjah masing-masing. Mana satu terlebih kuat, betul Habib? Dengan hujjah. Perempuan yang haid dan nifas atau lelaki yang junub diharamkan membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Jika membaca satu ayat dengan niat zikir, maka tidak diharamkan. Seperti ketika mau minum dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Niat apa Bismillah? Zikir. Bismillah ayat Al-Quran. Tapi ketika dinati zikir enggak ada masalah. Atau ketika kita masuk rumah membaca ayatul kursi untuk tahassun sebagai bentuk penjagaan, enggak ada masalah. Jika diniati bukan Al-Quran, diniati zikir, diniati tahassun, diniati tabarruk, enggak ada masalah. Tapi ketika seseorang membaca Al-Quran seluruhnya atau membaca suatu surat yang panjang seperti Yasin, Tabarak, maka sulit tidak diniati Al-Quran. Maka hal itu terlalu memaksa, apalagi membaca Quran seluruhnya. Saya pernah dengar Habib Abu Bakar Adni mengatakan termasuk min asyrati sa'ah, tanda-tanda kiamat perempuan haid membaca Quran. Kalau saya, memang di luar sana seperti yang Anda katakan, ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau saya, lebih baik jangan, itu lebih menghormati Al-Quran. Ketika diperbolehkan, maka selesailah penghormatan Quran. Orang haid akan baca Quran semuanya dengan alasan itu. Orang haid nifas akan baca Quran semuanya dengan alasan menjaga hafalan, dengan alasan ini, dengan alasan itu. Maka ditakutkan kurang menghargai Quran. Hafalannya takut hilang Habib. Ayo kita cari solusi. Gimana solusinya supaya hafalan Anda tidak hilang ketika Anda haid, ketika Anda nifas? Anda bisa mendengar tanpa membaca. Bukan membaca Quran itu satu-satunya solusi untuk hafalan tidak hilang. Lah, masih ada solusi lain. Anda menghargai Quran dan hafalan Anda tetap. Mendengar bacaan Quran. Mendengar enggak haram. Mu'tamad, semua ulama mengatakan mendengar Al-Quran, orang haid, orang nifas, orang junub tidak dosa. Bahkan ada pahalanya. As-sami' kal-qari'. Orang mendengar seperti orang yang membaca. Dengarkan bacaan Quran tanpa Anda membaca. Atau Anda baca dengan hati Anda tanpa Anda megang, itu tidak ada masalah. Dikatakan membaca itu jika keluar suara, itu namanya membaca. Tapi kalau Anda gerakan mulut Anda tanpa ada suara yang keluar, Anda tidak dikatakan membaca, berarti nggak apa-apa. Saran saya, mengagungkan Al-Quran termasuk syiar agama Allah, maka janganlah Anda membaca ketika haid dan nifas Al-Quranul Karim. Berarti membaca dalam hati boleh Ustaz? Enggak ada masalah. Membaca dengan lisan enggak apa-apa, tanpa suara. Tanpa suara. Tanpa suara. Karena itu dikatakan membaca jika ada suara. Kalau enggak ada suara bukan membaca. Kalau dikatakan bukan membaca, maka enggak apa-apa. Umpamanya nih, saya membaca Al-Fatihah tanpa suara. Enggak ada masalah orang haid baca Fatihah dengan semacam ini tanpa suara.
Baik.